Ane rahasia cerita dan nendah. Mula mai nendah di saat no. Segi dunia akhirat tu. Jadi segi dunia ya mai segi akhirat ya sepengan pahaan dan dapat tu keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa harriyan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal wadani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita sama-sama masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah bekal kita di hari kiamat nanti. Mudah-mudahanlah umur kita yang masih lagi berapa saja kita bisa mengisinya dengan amal-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak diridhainya. Mudah-mudahan pula kita selalu mengerjakan kesempurnaan dalam ibadah kita dengan mengambil pelajaran dari bulan puasa yang pernah kita laksanakan. Jadi di dalam bulan puasa banyak sebenarnya pelajaran yang kita ambil. Tapi mari kita ambil hanya satu saja, yaitu bagaimana kita tidak pernah terlambat bangun pagi, bangun tengah malam di saat bulan puasa. Ini pengalaman bertahun-tahun kita dalam bulan puasa. Kalaupun ada yang terlambat bangun jarang, tapi biasanya rata-rata kita bangun tengah malam untuk makan sahur. Padahal kalau secara perbandingan, makan sahur itu adalah bukan wajib, sunnat biasa. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah,
karena makan sahur itu ada barokahnya. Itu. Walau bijur'ati ma'in, walaupun dengan seteguk air, au bimadqati labanin, atau dengan seteguk air susu melek, atau bisik kita meratin, atau dengan sepotong kurma, akan kita mendapat pahala barokah di dalam bulan puasa pada makan sahur itu. Makan sahur itu sunat, tapi yang wajib adalah berniatnya. Berniat itu tidak mesti di waktu makan sahur saja. Boleh dari waktu maghrib, begitu selesai buka puasa, langsung saja nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Langsung di sana niat kita sah dan tidak akan batal niat itu selama masih malam hari. Apapun yang kita kerjakan, apa yang kita makan, kita tidur dan sebagainya, semua yang membatalkan puasa di malam itu kita kerjakan, tidak ada artinya. Artinya tidak akan merusak niat. Mengapa? Karena kita puasa niatnya besok pagi, bukan malam kan? Saya berniat puasa besok pagi. Jadi belum sampai niat itu, belum sampai waktunya. Sehingga tidak akan rusak niat itu. Karena belum dipakai. Nah itu, belum waktunya datang. Jadi bukan makan sahurnya yang wajib, niatnya yang wajib. Tetap makan sahur itu adalah hukumnya sunnat. Sebagaimana kita disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sembahyang tahajud. Ya wali minal laili wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sembahyang tahajudlah malam menjadi tambahan ibadah bagimu. Nafilah, tambahan, bukan fardhah, ya. Jadi sembahyang tahajud itu sunat. Sama kesunahannya dengan makan sahur. Malahan pahalanya lebih besar sekali. Jauh lebih besar pahala sholat tahajud daripada makan sahur. Sama-sama sunat, tapi lebih besar pahalanya. Kalau makan sahur hanya sekedar mengatakan fa inna fis sahuri barokah. Tapi kalau sholat tahajud rakaatani yarka'uhumal abdu fi jawfil laili khairum minad dunya wa ma fiha. Sembahyang tahajud itu 2 rakaat saja yang dikerjakan oleh seseorang lebih baik daripada dunia bersama isinya. Itu. Dunia bersama isinya. Kalau makan sahur sekadar fa'in ara endah nina kepeng tekiriman bilang bulan tekiriman kepeng. Apa gawe kepeng selalu sin tekiriman, iya sin selingkuh. Lebih parah malik kena ambu-ambu surga dia tebing kena je. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya bi sulusim minal laili wa qala ya ibadi man minkum min mustaghfirin hal minkum min mustaghfirin fa'aghfiralah wa hal minkum min sa'ilin fa'utiyalah wa hal minkum min ta'ibin fa'atubalah.
hai hambaku, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam sepertiga malam, ya, setiap sepertiga malam, ya kira-kira jam 2 ke atas, 2 jam 3 4, sepertiga akhir maksudnya, selalu memanggil Allah Subhanahu wa taala, adakah di antara kalian hambaku yang mau beristighfar, seakan ampuni dosanya? Adakah di antara kalian yang bertaubat, seakan terima taubatnya? Adakah kalian yang ingin memohon sesuatu, akan kukabulkan permohonannya? Itu setiap malam. Tapi di saat kita sedang nyenyak tidur, walaupun tidak semua, ada juga yang bangun, tapi sebagian besar yang tidur, dipanggil, adakah di antara kalian yang mau mohon padaku? Nyekat gere kan? Nah itu. Ada di antara kalian bertaubat? Ya si jawab nenek. Dapat dia begitu. Alangkah hebatnya di saat seperti itu, sedang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau Allahumma ya Allah ya Rabbi, beri kami kelonggaran di dunia ini, berikanlah kami surgamu ya Allah. Alangkah tepatnya di saat panggilan seperti itu. Tapi terkadang kita sedang tidurnya. Kita sambut panggilan Allah dengan suara gerak tuh. Nah itu. Apakah, di manakah rahasianya kita sebagai hamba Allah, pahala yang begitu besar kita tidak perhatikan sebagaimana memperhatikan pahala yang agak kecil? Seperti yang tadi, makan sahur sangat kita perhatikan. Saya yakin jarang kita akan terlambat. Padahal fa'innas sahuri barokah, hanya itu. Tapi kalau sama yang tahajud, dunia bersama isinya, sama-sama gaib, ya. Pahala ini gaib, bisahuri barakah gaib. Tapi mengapa kira-kira, mengapa kok waktu kita puasa, kita makan sahur kok sangat kita lebih merhatikan makan sahur daripada sholat tahajud? Rupa-rupanya hanya perbedaannya itu, ada nasinya sepiring dengan lauknya. Itu anunya, kelebihannya. Yang nyata saja. Itu. Ada, kalau pahalanya lebih besar pahala tahajud, sama sunat sama sunat. Tapi mengapa lebih sangat kita perhatikan? Ya tidak pernah ada rangsa. Jarang orang lambat makan sahur. Sementara sholat tahajud mulai malam pertama saja, tanggal 1 Syawal sudah mulai ke Lembang. Itu. Karena tidak ada makan sahur. Tidak ada makan sahur waktu itu. Itu. Disinilah tempat titik-titik kelemahan kita itu sebagai hamba Allah. Sangat bergiat namanya setan untuk menggoda kita agar pahala yang lebih besar hilang dengan mengejar pahala yang lebih sedikit dari itu. Nah, itu. Jadi seandainya mau nisa goloh-goloh, tetap bimangan sahur kembik pokok sak mau pahala 2 bumi bersama isinya. Makan sahur saja demi untuk mengejar sholat tahajudnya, maksud saya. Misalnya siapang nasi, siapang kando, tertulis ke malam, sok sak mau semuanya tahajud misalnya. Tapi berbeda praktiknya. Ini.
Makan sahur tu asal bagus itu kejar. Nah, itu. Padahal itu segi sunat sama. Besaran lebih besar pahala sembahyang tahajud. Hanya niat tante jaga tahajud marak dan sajaga semang sahur jadi wali wah selaput tu. Yakin jadi wali wah selaput. Aduh kan. Tapi ternyata inti mulai tanggal sekek Syawal wah kebesuhan si topat wah. Goyo deh. Baik, darat nyaur nani uni kan. Bagus penedam tu. Pada sana ada doa upis sahar. Doa di tengah malam. Itu obat tenang itu kan. Ada dawaul qalbi, ada khamsah kan. Dawaul qalbi hamsatun. Obat tenang itu ada 5. Pertama, mujalasatus solihin. Duduk bersama orang yang soleh. Orang pacu-pacu. Artinya bukan duduk makan, minum. Maksudnya di sana majlis pengajiannya. Itu. Dek lalu jauh balik, lalu pihak angkupi, lalu pitu pahala. Lalu pitu kupi, rano jak. Lalu pitu kupi. Itu. Dan juga tidak senang juga bertamu seperti itu. Misalnya kan. Itu. Nah yang kedua, qiraatul Quran. Itu. Termasuk yang tadi pertama mendengar ceramah-ceramah, bisa aja masuk di sana. Qiraatul Quran itu yang kedua. Kalau kita kerukut-tatin di tenang-tenang baca Al-Quran obatnya. Nah, itu. Ada orang SMS, bagaimana cara Ustaz untuk menghilangkan kerinduan yang terlalu berlebihan kepada seorang yang tidak bisa ya dilupakan. Mantan saya. Saya tidak tahu apa mantan istri, mantan suami, atau mantan pacar. Kan bisa saja mantan itu kan. Karena tidak ada jelas mata apa laki, wanita, apa dia bersuami atau bersuami, apa orang tua, anak muda, cewek atau cowok. Kan? Tidak kita tahu. Tidak nanya juga. Itu. Terkadang taruh gambar di WA-nya paling pandai gambar Naruto disaruhkan. Itu. Sehingga tidak tahu kita kan. Kan kalau fotonya ya, atau kalau foto anaknya ditaruh, siapa mau tahu anaknya? Kalau orangnya bisa kita tanda terkadang, tapi foto anaknya itu anunya. Jadi supaya saya lupakan, orang satu selalu ingat mantan. Saya katakan, setiap kamu ingat baca Quran, setiap ingat pada mantannya baca Al-Quran, lama-lama hilang. Saya bilang kalau sedang haid tak ada minum apa soalnya. Jadi kalau sedang haid segala kena kau mamun dah kata haid, saya tak tahu dia laki wanita sok tua itu. Kalau sedang haid ya langsung baca salawat itu. Berarti ingat pada mantannya ya salawat itu. Hingga insya Allah akan hilang, lama-lama akan terkikis ingatannya itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tenang perasaan, marilah baca Al-Quran. Karena dalam Quran kan ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir Allah lah orang bisa tenang. Itu. Di luar kena kalau mau tenang pergi ke Senggigi, tidak ada itu. Kalau mau tenang, oter, dangdut, tidak ada itu. Yang ada kalau mau tenang baca Al-Quran.
zikir. Kalau sedang haid seperti yang tadi itu baca sholawat, ya, atau berzikir kepada Allah. Insya Allah benar. Yang ketiga, sholatul laili wan nasu niyam. Sembahyang malam di saat-saat orang nyenyak tidur. Walaupun ada orang tidak nyenyak tidur, ada tidak tidur tapi saatnya itu. Paling-paling jam 12 ke atas sudah. Itu maksudnya. Di saat-saat orang nyenyak tidur itu. Walaupun ada berapa saja yang bangun. Sana tempat sholatul laili wan nasu niyam. Sembahyang malam di saat-saat sedang nyenyak, orang sedang nyenyak tidur. Yang keempat, ikhla'ul batni, mengosongkan perut. Artinya sewaktu-waktu berpuasa. Itu ikhla'ul batni. Ya, puasa Nabi Muhammad SAW Senin Kamis. Kemudian puasa diperintah oleh Nabi 3 hari sebulan, tanggal 13, 14, 15 tiap bulan. Ada juga puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Kata Nabi, tidak ada puasa yang paling afdal daripada puasa Nabi Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Nah, kalau Nabi biasanya Senin, Kamis. Ditanya oleh orang Rasulullah, limaza sumta yaumal khamisi wa limaza sumta yaumal isnaini. Dijawab oleh Nabi, sumtu yaumal isnaini li'annahu yaumun wulidtu bihi. Jadi Rasulullah merayakan kelahirannya dengan berpuasa. Nah itu. Tapi jelas Nabi merayakan kelahirannya. Caranya yang berbeda. Kita kalau baca salawat, baca zikir, rawah dan sebagainya, itu kan cara. Tetapi ada Nabi merayakan, merayakan maulidnya. Nah itu. Jadi tidak salah. Karena ada Rasulullah, cuma beda cara. Nah itu. Ya arak pihak kelepon, arak pihak abon, arak pihak pentol, arak pihak topat, arak pihak tekel. Nah itulah ya, namanya cara. Itu. Ada pihak acara, ada yang pidato, ada yang pengajian dengan niat merayakan. Nah, kemudian sumtu yaumal khamisi li'anna fihi tu'radu a'mali fa'uhibbu an tu'rada a'mali wa ana shaimun. Pada hari Kamis adalah tempat dilaporkan amal-amalanku, amal-amalan umatku. Maka saya ingin untuk dilaporkan amalan-amalanku dalam saya sedang dalam keadaan berpuasa. Tu'radu a'mali fa uhibbu an tu'rada a'mali wa ana shaimun. Itulah sebabnya Nabi puasa Senin Kamis. Katakan puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan puasa Nabi Daud yang dijelaskan oleh beliau paling afdal cara puasa adalah puasa Nabi Daud, puasa sehari, sehari tidak. Dan itu insyaallah dia bapang kurus kan, balas dek kejelo, balas kejelo balik kan. Jadi stabil dia itu. Ya, tawazun.
Jadi stabil dia itu antara satu hari dengan satu hari lagi. Ya, itu. Dan juga puasa itu sumu tasehu, berpuasalah karena puasa itu mengandung kesehatan. Nah itu. Mengapa Rasulullah sehat luar biasa? Karena sering berpuasa. Nah itu. Nah jadi itulah diantaranya. Kita usahakan kalau kita memang mau mengambil pelajaran di bulan puasa yang tadi, kan banyak tapi saya ambil satu saja tadi. Nah itu katanya banyak. Kita terlambat makan, tidak apa-apa. Puasa pada bulan puasa saja kita puasa. Makanya tiang pribadi terkadang kan sering kita musafir. Nah itu. Sampai kalau kita ke Kalimantan, misalnya sampai sehari kita tidak makan. Nah itu. Disuruh nakil. Tapi kita nakil, saya pikir kan bulan puasa tidak kita makan. Musafir juga belum puasa, cuma makan sahur di rumah. Terus malah kalau kita ke barat, bertambah 1 jam puasa kita. Tidak apa-apa, terasa juga biasa. Kan kalau ke barat kita lari 1 jam, misalnya kita makan sahur di Lombok, sampai ke Batam itu kan sejam mundurnya kita berbuka puasa. Itu juga biasa saja. Nah, itu. Kita puasa juga kita untuk musafir. Sebenarnya kalau kita lebih afdal kita tidak puasa waktu musafir. Kita ambil hadiahnya Allah. Jadi innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yuhibbu an tu'ta azaimah. Allah Subhanahu wa taala senang diambil hadiahnya sebagaimana diambil kewajibannya. Jadi rukhsah puasa itu kan rukhsah Allah. Jadi kita ambil. Nah, itu. Seperti kita mengkasar salat, menjamak salat, itu kan hadiah dari Allah waktu musafir itu. Ya kita pergunakan. Nah, tapi kalau puasa, saya sendiri lebih mengutamakan puasa. Bukan karena abdalnya, tapi dek kawa sang ngada lemak dengan dek puasa itu puasa nu. Ya tak tabut. Ya, kadang sang dek wajib dek puasa cuma lebih abdal dia ndak puasa. Kadang sang dek wajib pada ni tak puasa bayar deh temajak musafir sebab lemak papa ngada nu tu haji tu. Ya. Dengan dek puasa itu puasa. Ya tahu nolak lu idapan. Ya, saya ada puasa lewat dengan tidak ngada. Padahal lebih afdal. Nah itu kita ambil pelajaran di sana bahwa kembi nakil sekedar sejelonya. Bukan niatan bayinya pahno sampai maghrib baru sampai itu bisa datang ke nonton mangan balik. Dan kembi repot-repot momot tu Surabaya nya ke sejelo. Tokol tendok tokol toes. Masih jual puasa kan dit mangan gitu. Itu jadi ragu soalnya kita zaman ini kita makan di tempat-tempat seperti itu yang umum itu ya. Ragu sih daging-dagingnya itu yang kita ragu. Masih cerita-cerita YouTube sekian babi diselundupkan sekian ton babi lah. Badai gede tahu sebab ragu kan. Ada kadang masih mampu aneh mangan separuh itu. Ada dia beli roti lah, wayan roti lah. Nah itu kan. Nah itu jadi yang keempat yaitu ikhlaul batni. Sewaktu-waktu berpuasa itu untuk menenangkan hati. Yang kelima, berdoa di waktu tengah malam. Ad-du'a bis sahar. Malahan coba saja nanti rasakan
Lebih khusyuk di jam-jam itu kita berdoa daripada rame-rame seperti ini, kan? Kan sepi, hening. Betul-betul ya Allah, ya ndara kau kata apa-apa munanya cepat mungkin sampai itu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kekhusyukan yang luar biasa itu kan. Dan lebih di saat-saat jam itu. Malahan yang sering tanggoloh-goloh pihak anak pun ia tahun lebih afdal jam-jam sebenuan. Ya. Apa lagi dengan sembahyang tahajud, ya. Bun berdoa, engkau sak berdoa bun berdora. Dapat pahala, dapat enak, dapat anak. Di saat itu ane rahasia cerita dan nendah mula mai nendah di saat segi dunia akhirat jadi segi dunia ya mai segi akhirat ya sepengan pahaan dan dapat abar keadaan wa anin bodi anak ya seanak tedu es 3S sehat solah saleh musanon ka saling amat musaling emat ya 3S anak nendah salah sekedik sili ya anak kan salah sekedik sili nasi nun ka besi ya saling ngombenyang ka sembah mun betul nak tahu bareh sepi apa juga gawe sepi terus iya mupian anak ini dia penyangan akan salah sekedik sili coba deh kasak berdoa pun berdoa insyaallah 3S sehat solah saleh di saat jam tengah malam darak pokoknya le hotel tingkat seke hebatan tingkat 2 telu daripada tingkat seke namun tingkat seke itu dengan main catur macam le lobby tapi kalau tingkat 2 3 4 ke atasan sepi nimit jangkrik deras suara lebih hebat lebih khusyuk di sana itu ibadah lebih khusyuk masih lebih khusyuk kan itu insyaallah itu jadi luar biasa itu jadi saat jam itu memang lebih dari segi dunia segi akhirat itu segi dunia kena ya banyak ni sabaru ya kena segi akhirat itu segi dunia mana segi akhirat aja lebih khusyuk lebih tenang kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah itulah. Jadi bagaimana cara kita membandingkan yang tadi itu antara makan sahur dengan salat tahajud coba. Nah itu. Saya mengambil dari yang 5 tadi, mengambil ketenangan juga, tangan hati, tenang hati, tenteram hati kita dengan dek napa masak sak 5 serabut dan dek 1 di antara 5 bisa, 2 dari yang 5 bisa, apa lagi nek 5 dari yang 5 boleh luar biasa sih. Itu hanya 1 saja itu yang 5 tadi itu ya cukup, apalagi akan 5 dari yang 5 tinggal kita akan usahakan. Coba pikirkan mengapa makan sahur saya akan utamakan sekali padahal sama sunatnya. Nah, itu kan adik pada boleh aja dek tak apa dek perhatian makan sahur dek ketingkatan sembahyang tahajud ni kita tingkatkan pada makan sahur tantangan ni. Nah, itu kan makan sahur itu kan besar pahala juga tapi tidak sebesar solat tahajud. Tapi terkadang solat tadi itu kita terbalik mengutamakan makan sahur daripada solat tahajud. Sebenarnya harus ta'adun dan tawazun, adin pada dan pandang.
menonton tergenem menonton sangat perhatian makan sahur, ialah entah perhatian salat tahajud sebenarnya. Apalagi kaum bini dengan ini din bani doang telat tuis ngambil lalu ngambil silik isbah menaron di kawan di tedam malam-malam sin apa yang kelaan. Nah itu luar biasa di bulan puasa. Mari gimana cara kita supaya di luar puasa kita coba juga seperti itu, bangun di saat-saat jam makan sahur. Walaupun tidak makan sahur tapi kita sholat tahajud gantinya. Ini timanya makan sahur dah ngerampak karan kan, ngerampak makan saja. Yang penting pokok yang tadi itu yaitu kita sholat tahajud makan sahur tak apa-apa. Ngerampak nondik puasa di makan sahur baik demi untuk mengejar tahajudnya itu. Separuh kan ini berkecewa malaikat separuh. Berkecewa malaikat. Tuis ke malam. Minin menek kan. Tuis ke malam. Nah, najak arah onos pengajian wayah dia minin malaikat badai kan. Arang. Tapi petan buku dia, buku polpen. Kan ini nyata doang ni. Contoh merak manusia kini jakkan dia tu. Baik tu buka. Walau menek doang pun tedam dia. Harus sepak mana tutup buku. Dia baik badai kini mereka. Itu. Lalu kesiap dia catat buku. Kembali lalu menek dah pun tedam. Musa lalu menek lalu kembali ngulu kembali betul sembahyang mana-mana 10 rakaat lah pun dia jadi 2. Itu kan. Itu mana-mana 10 lah dia milih 2 je kan. Nah itu kira-kira bangun jam arah subuh arah terhitung kira-kira lebih tahajud dan cuma tahajud ya kita gawe ya kita mau sunat gawe aja kan sebang subuh je wah ndarap waktu tahajud waktu tutup karena surat fajar itu maksudnya nasi masak po subuh nama fajar itu subuh doang ya sembahyang subuh harus mang fajar itu subuh ya dengan beda-beda. Oh sembahyang fajar, sembahyang subuh. Enggak, subuh orang fajar. Ya katakan minal fajri. Ay minas subhi. Di Quran minas subhi, minal fajri ini kan. Sembahyang fajar subuh kan. Dia memang tahajud. Nah, pada subuh itulah fajar. Wal fajri wal layalil ashri. Wasubhi kata dia. Jadi dari subuh kena. Malam tahajud ni kita jam berapa mulai? Pokoknya atas jam 12 sampai subuh. Cuma terakhir bisa memang tahajud waktu terakhir tidak masalah. Waktu terakhir buat meleng di subuh masih tahajud di sana. Dia masih tahajud. Aku ini kan harus tertidur jadi ya syaratnya ni saja. Iya syarat mudah-mudahan tahajud. Lamun di tenda jak sembahyang malam dong aran. Balik pahala dia dah sembahyang malam. Cuma lebih lamun dua mau tedem. Sembahyang malam aran. Dia memang tahajud. Itu jadi setelah ini dibedakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya itu. Namun buah tenda ya memang tahajud, lamun di mana tenda ya sembahyang sunat malam bisa saja itu. Sembahyang yang tidak punya batas. Ada sembahyang tidak punya batas nih. Hari pertama sembahyang tahajud tidak ada batas. Sembahyang hajat, sembahyang istikharah tidak punya batas itu. Pira-pira itu wah. Saat ini 1000 rakaat. Kan Sayyidina Utsman 1000 rakaat.
tamat Quran di dalam waktu malam itu. Semalam tamat Quran itu. Berumpi ke jelapnya. Ia berkat waktunya. Itu. Mulalah baca Quran berkatan waktu. Ngone idap lagu semendak. Semendak lagu ngone. Itu. Kembali pun kurang berkat waktu kita. Sesedak-edak soal. Kau boya YouTube ngone-ngone celapnya di waktu ni. Itu. Coba baca Quran setengah jam baik pegang ngone idap. Coba meraos setengah jam ndak lalu. Sejam 2 jam masih ya sedia ada waktu, dia lama waktu. Macam tapasya baik misalnya dulu 2 jam mereka meno ini nampak ndak indah pun. Ya. Andin baca Quran 2 jam, wah pira juz mau. Itu. Itu jadi luar biasa. Jadi berkat waktu isi kalau kita kerjakan kebaikan. Sangat sih lama waktu lamun tekawai jok sandi indik. Itu lama san. Ngonek-ngonek semendak ida apa. Lamun sa untuk kebaikan semendak ngonek ida apa. Yang berjelas pendak sisa ngonek ida apa. Itu. Lamun nanu sandi indik tekawai ya ia ngonek lagu semendak ida. Bismillah ampuk doang jadi ni. Itu. Saya gawe-gawe. Yang dengar-dengar waktu ini penjelasan kalau orang asing yang Nabi arah caranya sama yang sunat istirahat. Arak. Sebelum sembahyang duha. Arak sakada ia sembahyang duha, ia sembahyang isyraq. Namun sembahyang isyraq no dia mentewak jeluk setinggi tombak. Ya. Kelihatan mata lah, setinggi tombak sekitar semeter lah, setengah. Dia ketinggi jeluk. Isyraq. Wasana sembahyang duha. Saya mengatakan sama itu sembahyang duha itu isyraq katanya. Ya, isyraq kita sama. Terbit matahari namanya. Waktu jeluk. Jadi Tuhan. Dan ada macam solat yang terlaksana walaupun tidak dikerjakan. Artinya sembahyang apapun yang kita kesembahkan, sembahyang terlaksana aja. Dalam kitab wa tata'adda bi salat kaza kan. Jadi terlaksana dia dengan solat-solat ini. Sembahyang yang terlaksana dengan sembahyang apapun, walaupun tidak diniat akan dapat saja. Sembahyang sunat wudu, sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang istikharah, sembahyang tahajud. Apapun yang kita kerjakan termasuk sudah. Sembahyang isi. Dia tuah sembahyang iso ni. Tedam. Barah jam 3 atau sembahyang iso. Iya wah tahajud tu. Dah. Niatang masih iya dah. Dia kena salli fardal isya'i wa tahajudi. Ande. Ada. Sembahyang wudu, wudu masuk di masjid wakamat dengan sembahyang kita isyak misalnya atau zuhur langsung itu masuk dia jadi sembahyang wudu, masuk dia yang tahiyatul masjid. Ni Tuhan niata, ndak niat dong sholli fardaz zuhri wa tahiyatul masjid wa sunatul wudu, ndak perlu. Terlaksana dia. Sembahyang istikharah apapun solat. Sembahyang solat ba'diyah isya. Salli rakaat ini salli sunnatan ba'da isya. Ya. Salli rakaat ini ba'da isya qabliyatan lillahi ba'diyatan lillahi ta'ala bukan. Nah, terus berdoa tu kena. Ya Allah, ya Rabbi, muka bagus, marari kajian ni aja ada ke bagus.
terberkatang dan temurah ya Allah. Namun kan tidak bagus ya Allah. Ada yang baik tontongan. Kamu ada mu peta pilih ang salah ya Allah. Iya wah jadi tahajud. Istiharah tu. Itu. Lang arak sebut dengan istiharah mau kan dengan maksa kan coba. Lagu jak saran nenek jak nggih kaulang doang. Anak sebut dengan ni kisah nyata ini. Ni kisah piak-piak. Kisah nyata sak nama orang Sulaiman. Arak-aran Zubaidah, arak-aran Fatimah. Sa istiharah ni Sulaiman. Mama. Uni ni. Ya Allah, ya Rabbi. Adik mau baik merarik kerja Fatimah ya Allah, ya Rabbi. Namun dek bagus kerja Fatimah ya Allah, adik piak jadi bagus ya Allah, ya Rabbi. Lamun nak meradik kerja dengan lain lek takdir, rubah takdir ya Allah. Adik saya kaji mau ya Allah, ya Rabbi. Barang maksa wah. Namun dek bagus, adik piak jadi bagus ya Allah. Namun mereka dengan batalah pernikahan bikin dengan hanya kaji mau ya Allah, dah ya Allah. Dia jadi tempelek ke wayu ke nuah bah masalah lu kan. Yang ke menu dah si dua ni. Kan lagu saran nenek boleh dengar doang, mari panjangkan itu. Mu dinuah kenal bikin Fatimah. Lagu arah kita orang Fatimah yang ngestado aku membintangkan lagu ya Allah. Mun Peter nomor telefon. Hei. Nyangkeun mau nomor telefon coba. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nomornya Fatimah? Enggak. Ini nomor Zubaidah. Siapa Zubaidah? Ibunya Fatimah. Oh, mau saya bicara sama Fatimah, Bu. Oh, Fatimah sudah pergi tadi sama temannya. Jadi ini nomor ibunya. Salah tebing jaga kan? Nomor indah. Terus mau apa sama Fatimah? Bu, mau saya kawin sama Fatimah. Anu langsung tembak. Mau saya kawin sama Fatimah. Oh, mau kawin sama Fatimah. Oh, kalau gitu sama mau kawin saya saja, itu baru sama janda. Dengan saya saja janda. Umur berapa? Pokoknya. Oh ya. Akhirnya iya kajian ngeraus. Ina. Pacu-pacaku terus tertarik terus aku. Sampai payu. Merarik kaja ina. Kan? Ina. Wah jari wah pisu wah jari wah kuat tercatat segala-gala tercatat wah terop mentereng lagi hari hanya lagi 2 hari misalnya Ahad tanek hari pernikahannya terus Jumat dia ini Jumat Sabtu Ahad jedanya hanya Sabtu kan wah siap wah bebek wah catering sudah segala mas kawin, pokoknya siap tinggal nunggu hari H. Ini, bu lalulah motor, ina anti Zubaidah, bu lampar si motor, bu mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mupakatlah keluarga kaya Sulaiman, en meraih lalu pun mati. Berembit tanah di sematau nyari. Periak Sulaiman dia berembit ni. Andin menita tawarannya Fatimah ni. Uni ni. Tawarannya Fatimah. Bu endek Fatimah batalan pernikahannya. Isi nenek. Kasalah don kan. Lalu nak merarik kaja dengan batalan kaja Fatimah nak kaja dengan adik nita kaja. Wah kak ni terbatalan kaja Zubaidah kan. Payu sepacak but terus setuju tempo Fatimah dengan mana peryakinan mana kamu ganti ina sebab ina payu lalu ni sudah ni mana kamu bana
Aneh berembikan Sulaiman milih seperti mulai ya sih kan. Boleh siaran pucuk diminta ulang tiba. Wah mau ini pepatah tu kan. Mula saya wah tu. Ya doa terpenuhi doa insya-Allah Subhanahu Wa Taala coba. Pahala ni dah beraya ke cepat mati. Dan mandi jamak doa padahal maksa ni. Maksa jamak namun dia bagus ya Allah ni. Namun dia takdir buatkan supaya takdirnya untuk saya. Ni doa. Mau kada maksa kan dia. Maya kajian seperti mati betul mah. Dan saran sembahyang istikharah di masa di semana salat istikharah boleh dengan solat yang lain. Hatta sembahyang fardu pun setelah assalamualaikum wiye wahangenan tu sembahyang istikharah sabaru nu wong fardu kan lagu den wah niatan lagu tangan aja kentu mana betul. Sembahyang tahajud, sembahyang hajat. Pokoknya pijak sembahyang bangun doang insaan aja kan. Tahajud, sembahyang istikharah, sembahyang tahiyatul masjid dan sembahyang wudu. Apapun solat yang dikerjakan bisa saja dipakai dia. Itu. Intan. Si pemurah Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa istighfar paling afdal sahur waktu sina Rasulullah selain Sayyidul istighfar Nabi coba baca istighfar afdal bagi lamun segat dari Nabi selain istighfar Sayyidul istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Aduh astagfirullahalazim wa atubu ilaih lafaz dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Sayyidul istighfar. Tapi yang paling abdal istighfar adalah Sayyidul istighfar. Yang kenyangkaan dia tiap misal tu bersumpah, bersumpah. Wallahi la astaghfiru bi alfazil istighfar al-a'la. Demi Allah saya akan istighfar dengan istighfar yang paling tinggi. Bisa dengan istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya afdal istighfar. Pada mara paling afdal salawat Ibrahimiyah. Paling afdal salawat Ibn Bait isi mazhab Syafi'i jari baca tahiyat lanjutannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itulah yang paling afdal salawat sebagaimana afdal istighfar tadi. jadi istighfar sunat waktu mulai Ya waktu mulai astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Nah, itu lanjutannya. Yang sering dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kemudian lanjut sampai dalam hadis seisai mati anak itu sama surga. Jadi kanggo dua. Jadi ini kira mati anak apa senina dua sama surga ibunya atau Bapaknya sama. Ya. Biasa ente sebut ibu karena ia dalam anak jadi sebut ibu padahal ikut juga bapaknya maksudnya al jannatu taqda'a mil ummahat termasuk dah qadamul aba sekarang ini doang ya jadi cuma biasin ya tersebut. Nah ya jadi lamun mati dua mana yang malik Nabi kan sai mati telu anakan
lam yablugul hinsa, yang belum balik, itulah akan menghadang dia untuk ke neraka. Yang bertanya mengatakan, andin dua ya Rasulullah. Oh demikian pula kalau dua. Kenyesal sandik kadin sakit endah. Tapi tertutup kan enggak itu kan. Tapi ini bercita-cita penanya mengatakan, kadi sakit odek kena ada kena timah aja sakit lagu mula benar den mene bebih nek kena benar kan mula memang sudah dua sebenarnya bukan satu, sehingga walaupun dia kena sakit lah pada sakit enggak ada, dibuat mulutnya ditutup oleh Allah sehingga tidak mengatakan satu karena tidak satu. Sinsa deme kena ande sakit Rasul ande dua Rasulullah, oh timah dua iya benar kan parah nek dia sakit wiyen manik Nabi anda ande ditutup juga, ande ni perlu takdir baru mana kena ande sakit, oh tidak satu je mana kan ande lagu den sampai tu kan kena mana. Jadi itulah jadi pekerjaan yang enteng, yang mudah sehingga tidak kita repot. Baru solat-solat tadi itu bisa. Jadi yang ketiga tercover malah baru kan sembahyang tahiyat dengan sembahyang wudu dengan sembahyang fardu. Tapi kalau kita sembahyang tahiyatul masjid dengan solat wudu, mana yang kita utamakan? Utamakanlah sembahyang tahiyatul masjid. Masuk masuk masjid, sebab dia nanti lebih absahan, dia punya hadis solat tahiyatul masjid daripada wudu. Sehingga nanti waktu wudu masuk masjid dia ada waktu kan ya, manakah dia akan pakai, apakah dia solat taat wudu atau solat tahiyatul masjid. Bab ini saling dorong dia kan. Lamun dia sembahyang tahiyatul masjid tidak jadi semua sunat wudu. Semua sunat wudu tidak jadi tahiyatul masjid. Itu. Tapi lebih afdal dia solat tahiyatul masjid daripada solat wudu. Dan dia tercover juga dia dua-duanya walaupun tidak diniatkan. Itulah dia. Jadi kemurahan Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita sebagai hambanya apa mau laksanakan atau tidak saja. Itu. Banyak kemurahan Allah, cuma terkadang kita kita malas melaksanakannya. Manjur menulis sebuah syair. Di masjid. Setiap masuk masjid sekali di rumah satu kali dia lalu jok masjid sunat tahiyatul masjid. Nanti mata nak minit dulu minit. Masuk itu jangan masjid. Malik tu minit dulu minit. Malik tahiyatul masjid berkali-kali. Ya namanya penghormatan masjid. Nah, jadi ada sebuah syair mengatakan begini. Nah, walam arafi uyubin nasi aiban kamislil qadirina alat tamami. Itu idap-idap selaput bakat di syair ni. Pengalaman ganti dengan samiak tu. Itu. Jadi saya melihat pada orang-orang itu satu keaiban, satu kekurangan yang sangat kurang sekali katanya. Penyesalan orang yang mampu melaksanakan kesempurnaan tapi tidak dia laksanakan yang sempurna. Masih sehat, segar bugar, bau nek sembahyang tarawih misalnya dulu, buat abot lalu sembahyang tarawih, iya kena selalu. Ini contoh ini dia apa doa. Itu. Bisa mampu nek lalu sembahyang tarawih. Lagu abot sembahyang tarawih. Nyesal kena heran. Misalnya ni tetap sembahyang tahajud, tetap melengah ke malam untuk tahajud tetap meleng. Lagu ndik tetap sembahyang.
ia sim penyesalan akhirat di belah tawak. Mampu dia baca Quran sejelo semalam. Lagu ending gawe. Ia kena dia mauna. Kabur mata beweh walontor. Sangkep wah kendor. Gigi waham lontor. Ndara bemai kecuali bubur. Ia kena buat nyesel. Para ni dia gawe lah utama. Muda santas ini bau lagu abot nak abot seni kerana salah nak kadang kepacu lak sabaja saran bajang didik tulak malik itu kan kadang kepacu lak sabaja kadang ini kena sak paling nyata kurang atau penyesalannya seorang yang mampu mengerjakan yang sempurna tapi tidak dia kerjakan sempurna. Nah, itu. Contoh hendah tahun sembahyang nganjang. Ni sembahyang sunat lah gede. Mang pantu jak. Namun dik mampu sembahyang sunat, sembahyang nganjang, bang tokol. Lagu lamun sembahyang sunat jak. Lamun sembahyang fardu, lamun tahun nganjang densah tokol. Kan? Lagu lamun sembahyang sunat jak. Baun sembahyang tokol timak mampu nganjang lagu paling setengah andin sembahyang nganjang 100 tokol 50 andin 50 jadi selai. Nah misal dulu mampu sembahyang nganjang sembahyang sunat nganjang lagu tokol doang sen sembahyang sunat. Lemak iya saya baca selang lalu no. Itu. Yang saknya selang lalu sak mampu nganjang bu tokol tanggawe. Nah, dikiasnya lang lain-lain dah mano. Mampu bersedekah 10 lagu sekek doang si bersedekah. Misalnya dulu si pelit ni. Mulai mak tanya salih nanya dia dah miskin kan. Ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dah? Malam Senin. Kamu karib. Oh, mudah-mudahan selalu datang leman leman. Janmu. Insyaallah. Kamu datang ya insyaallah. Karena asam. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Jadi katanya walam arafi uyubin nasi aibat kanaksil kamislil qadirina alat tamam. Tidak ada suatu penyesalan yang nyata sekali dinyesalkan orang nanti. Penyesalan orang yang mampu mengerjakan sempurna tetapi dia dekat sempurna. Mampu sembahyang duha balik rakaat. Lagu dua doang entah. Lemak wasa tawak pun milin sembahyang baluk rakaat lagu wah 2 rakaat bae wah bengkenggehan si tawaan no kan nyekan bagus naik bagus penjengku abot doa dengan lemah jengku kadilah para jadi meni jengku misal juga kan. Nah itu jadi nah ini untuk yang muda-muda tidak saling menyesal dia dah tahu. Kerjakanlah sesuatu itu yang secara sempurna. Mau masih mampu je. Ala laitas syababa yaudu yauman au biru bihi ma fa'alal musibu. Kadi je tulak. Bajang sana sejelo doang. Ia sim penyesalan era. Ini tulang bajang mau tahu. Suatu yang dah bisa akan kembali itu. Nah itu. Yang taman ni darat kena dia momot itu. Maka dengan ngelamun sakena ngelamun-lamun tilik apa burung yang terbang. Ia sing ngelamun-lamun. Asir bal kata hal mayu iru janahu la'ali ilaman hawitu atiru. Gamak burung-burung saya. Gamak singgah keletek mai. Adik saya tahu terbang jauh tolai dengan sacik milik. Ini yang ngimpi doang. Kan kemana kah si nampu? Kadang ngelamun.
Ane gamak kemana kau beng gamak singgah keletek mai. Adik tahu gamak lalu yang kesur jok. Nuh beraya ke tu bunyi. Yang tahu singgah keletek tengah tu. Ya. Sok maka manalah kadinya tulah bayangkan tu je meleng itu sudah penyesalan itu kan. Nah ia pun nikmat nyesal ya sebelum pun sebarang tua sebelum tua kesempatanlah di waktu muda syababaka qabla haramika. Pengalaman yang pribadi yang kan diikus jadi sembahyang yang dikambau mutar yang sokol juga sakit jadi langsung dibaksa Iya. terus niki jadi waktu itu yang diinfus waktu maghrib jadi yang dapat sembahyang ambil dulu ikut bisa terus subuhnya kan dia tahu itu infus soalnya jadi untuk menjaga adik dulu jadi dan tayamun adalah air Dia tahu dah. semua yang ada Dia tahu dah maksudnya teh. Sembahyanglah Fakidut tahurain ini teparan. Fakidut tahurain artinya dua tidak ada, tayamum tidak, wudu pun tidak. Jadi kita sembahyang hormat waktu. Nanti setelah sembuh kita ulangi solat itu. Yuk apa guna sembahyang senang untuk ulang-ulang? Bundin dek bersekali-kali. Oh tidak. Kalau kita meninggal dunia, kita tidak dituntut dengan solat itu. Itu maknanya, itu gunanya. Tapi kalau kita tidak solat sama sekali, kita dituntut nanti kalau kita meninggal dunia. Tapi kalau kita sudah solat, sebagaimana kemampuan kita, nanti setelah kita sembuh kita ganti atau kita ulangi. Kalau kebetulan tidak sempat kita ganti, kemudian kita meninggal, sudah jadi dengan yang itu. Yang hormat waktu itulah, itu ia guna. Guna sebagai hormat waktu kalau kita meninggal dunia tidak dituntut, tapi kalau kalau sembuh kita disuruh untuk mengulangnya. Beda dengan qada, kalau qada tidak pernah kerjakan sama sekali. Kalau i'adah adalah sudah dikerjakan tapi tidak cukup syaratnya. Nah, rupa-rupanya sekedar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fi dinina ma lil qudri unsa wa dzakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima taqadi qawlan wa fi'lan karama azukil kulla halalan daima wa akhila atiya ulama nahda bil khairi wa nukfa kulla syar Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirha birridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rasulul manun waghfir istur anta akram man satar Rabbana ya dzal jalal wa nahdatil watan wa fazan Minal fitan wahdiyan rijana ala sunnah wansuran bil syaya wal buka Rabbana ya dzal jalal wal minan unsuran lina nahdatil watan wa fazan hadaiman minal fitan wahdiyan rijana ala sunnah wansuran bil syaya wal buka Rabbana ya dzal jalali wal minan unsuran wa fazan hadaiman minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunnah wansuran fil asyaya wal buka Rabbana ya dzal jalali wal minan unsuran wa nahdatil watan wa fazan hadaiman minal fitan